Halo Pak Akbar, nggih, Bu Asri, Pak Kairul sudah bisa nggih, dimulai. nggih Bapak, Monggo. terima kasih. Halo Pak Akbar, Halo Bu. nggih, sudah siap? Oke, siap. Seperti yang latihan kemarin ya Pak, saya yang coachingnya dulu gitu. Oke, yes. Hmm, nggih, Kok nggih. belum muncul gambarnya. Start. Oh nggih, sinyal menawi Pak. Di sini nggih hujan kok. Oke. Nggih, Ketinggalan betul Bu. dereng. Oke, masa yang pakai efek. Niki efeknya tak hilangi kula Pak, Oke, biar start. sinyalnya niku. Saya buka nggih Pak nggih. Dalam. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Akbar, Pak Ubed. Di sini kelompok 2, saya Asri Rahayu sama Pak Akbar akan melakukan sesi praktek pelatihan coaching. Yang pertama akan dimulai dari saya. Saya di sini akan menjalankan peran sebagai coach dan Pak Akbar sebagai coach. Ngaten nggih Pak Akbar nggih? Ya Bu. Nggih, sudah terlihat Pak. Oke. Langsung saja nggih Pak nggih. Ya Bu. Nggih, berarti dimulai dari jenengan Saya dulu. berarti ya, sebagai Nggih, coachnya nggih. ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asri. Selamat sore. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Akbar. Gimana kabarnya Bu Asri hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Akbar bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat juga Bu. Oh iya, ini melanjutkan yang kemarin. Jenengan bilang ingin bertemu untuk hari ini. Ya, kira-kira untuk pertemuan ini tujuannya untuk apa nggih Bu? Nggih Bapak, benar sekali. Jadi saya itu pengen sharing-sharing sama Pak Akbar, pengen curhat Pak, berkaitan dengan Oke, anak didik saya Pak. Jadi begini Bapak, ketika saya ngajar di kelas itu khususnya anak otomotif Kak, otomotif Pak. Itu kan oke, satu kelas punten kan Bu. laki-laki semua nggih. Jadi Oke, ketika saya mengajar itu mereka itu ada beberapa anak yang tidak fokus begitu Pak. Jadi oke, tujuan saya itu pengen sharing sama Pak Akbar, bagaimana cara atau strategi agar anak itu bisa fokus dalam pelajaran saya begitu Pak. oke. Jadi ada murid panjenengan di jurusan otomotif yang kurang fokus dalam pembelajaran. Nggih, iya betul. Kalau boleh tahu, selama pembelajaran, model yang bagaimanakah yang jenengan terapkan di dalam pembelajaran di kelas tersebut, Bu Asri? Nggih Bapak. Saya juga pernah berangan-angan dan mikir apa model pembelajaran yang saya gunakan itu membosankan ya. Kok sampai si anak itu tidak bisa fokus begitu Pak. Masih Oke, sering menggunakan itu Pak memang. Metode konvensional Pak. Jadi masih keceramah terus mencatat begitu. Jadi pembelajarannya itu masih berpusat pada saya sendiri begitu. oh gitu. Jadi tidak ada variasinya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, gitu, Bu Asri. Nggih Jadi Bapak. ya, oh, oke. Nah, Nggih. kira-kira jenengan saat di kelas bisa mengetahui bahwasanya murid jenengan itu merasa kurang fokus itu yang dari mananya Bu?
Mungkin Nggih. ada ciri-ciri dari si murid saat suasana yang dirasa menjadikan dia menjadi kurang fokus. Nggih. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Asri. Nggih, Bapak. Ciri-cirinya itu kadang itu ada anak yang melamun begitu. Terus diam-diam mainan HP gitu Pak, diglodok begitu, HP-nya disimpan terus mereka buka HP mainan entah main game atau buka sosial medianya begitu. Itu kan kelihatan Pak kalau dari depan Pak, anak mainan HP itu. Terus ada juga yang asik ngobrol sama teman sebangkunya. Sampai-sampai saya tanya itu tidak dengar Pak, malahan itu Pak. Tidak seperti acuh gitu loh Pak. Nggih. Biar gak Nggih. ketahuan nggih. Taruh bawah Nggih. dodok. Nggih. Ya, aduh ganti putus. Oh, nggih. Maaf ini jaringannya. Nggih. Nggih, terus? Nggih. Hujan di sini, Pak. Nggih, sini sudah mereda nggih. Jadi murid jenengan tuh sudah mulai bosan sehingga dia mulai acuh tak acuh, kurang fokus, bahkan mencuri-curi untuk main gadget gitu ya atau HP. Nggih, betul. Ya, ini kira-kira dari panjenengan potensi atau kekuatan yang jenengan miliki untuk mengatasi permasalahan itu apa ya? Kalau dari diri saya sendiri itu saya merasa peduli Pak sama anak-anak. Saya takutnya itu nanti ketika sudah lulus mereka itu kurang maksimal dalam mengembangkan potensinya begitu Pak. Jadi kurang siap dalam terjun di masyarakatnya, entah itu mencari pekerjaan atau lanjut sekolah lagi begitu Pak. Jadi saya takutnya itu anak-anak nanti akan minder, terus tidak percaya diri itu jadinya down gitu Pak. Begitu Pak. Karena saya pikir banyak lulusan di luar sana yang pasti sudah mempersiapkan diri untuk siap terjun ke masyarakat begitu Pak. Iya, berarti jenengan punya potensi, kekuatan yang akan digunakan untuk rasa peduli dan simpati, dan untuk membekali anak didik jenengan agar murid jenengan kalau besok lulus itu bisa punya bekal yang cukup untuk berkompetisi, baik melanjutkan ke perguruan tinggi atau mencari pekerjaan. Kira-kira untuk membuat suasana dalam pembelajaran agar anak bisa fokus itu ada ide atau mungkin ada usaha untuk melakukan perubahan pembelajaran. Misalkan mungkin strateginya tidak hanya ceramah saja, mungkin ada ide yang lainnya, Bu Asri? Nggih Bapak, kemarin itu waktu saya PPG itu saya dengar ada istilah ice breaking Pak. Nggih, dosen saya bilang kok itu bagus digunakan dalam pembelajaran untuk mengasah konsentrasi dan titik kefokusan anak begitu Pak. Terus saya penasaran itu Pak, saya cari-cari di YouTube itu ice breaking itu apa, manfaatnya untuk apa. Untuk anak SMK itu baiknya ice breaking yang model bagaimana begitu Pak. Saya kemarin cari di YouTube dan menemukan beberapa ice breaking yang simple dan saya rasa itu anak bisa merasa ada penyegaran begitu Pak. Oh, nggih. Nggih. Nah, mungkin itu bisa dicoba Bu Asri untuk strategi pembelajarannya, hanya nanti perlu diingat untuk pengaturannya dalam pembelajaran. Kira-kira nanti jenengan akan melakukan kolaborasi atau ada dukungan yang lainnya, Bu Asri? Nggih Bapak, kemarin saya sudah menerapkan ice breaking itu di beberapa kelas
dan anak antusias, ya merasa ada hal yang baru seperti itu. Saya kemarin cuma itu Pak, menggunakan tepuk saja Bapak. Oh, nggih. Nggih, jadi begini Pak, tepuknya sangat simpel sekali dan anak bisa bercanda begitu Pak. Seperti Oke. ini. Saya praktekkan ya Pak nggih. Oh, nggih, monggo Bu, mungkin Nggih. bisa Iya. berbagi. Jadi tepuknya itu Marisa menari di atas menara. Marisa berarti saya menunjukkan diri saya sendiri, Marisa, Oke. terus menari seperti ini, terus di atas begini, terus menara begini Bapak. Oh, Begitu. nggih. Jadi nanti saya akan bernyanyi dan anak-anak menirukan, tapi untuk kalimatnya saya acak, Pak. Oh, Seperti nggih. Marisa, Marisa menari di atas Marisa menara menari, seperti itu, Pak. Dan Nggih. anak itu kan pasti bingung ya, Pak, kalau tidak latihan dulu. Dan itu Nggih. membuat mereka antusias, Bapak. Oh, nggih. Nggih. Jadi bisa diterapkan dalam pembelajaran jenengan untuk kelas jurusan otomotif. Nah ini Nggih. kira-kira mau direncanakan kapan ya, Bu? Nggih. Kemarin itu saya sudah aplikasikan di beberapa kelas Bapak, belum ke semua kelas yang saya ampu, dan saya berharap anak-anak sama halnya yang responnya yang di kelas sebelumnya, saya harap mereka sangat antusias begitu, Pak. Amin, nggih, Nggih. semoga. Nggih. Terus kira-kira ada perlu dukungan dari rekan atau dari warga sekolah, misalkan membutuhkan dukungan dalam pelaksanaan pembelajaran itu, kira-kira siapa saja ya Bu Asri? Nggih, Bapak. Saya kira kan karena ada banyak guru yang mengajar di otomotif khususnya ya, Pak, ya. Saya kira Nggih. masalah yang dihadapi itu hampir di semua mapel, karena memang pada dasarnya nih anak laki-laki nggih, Pak, nggih. Seperti itu kalau di Nggih. SMK itu, nggih. Ya nanti saya akan coba sharing juga sama rekan-rekan guru, bagaimana responnya ketika belajar atau mengajar di kelas otomotif khususnya, Nggih. apabila mengalami hal yang sama, nanti saya akan mengajak kolaborasi, Bapak. Baiknya nanti Nggih. seperti apa atau ada pengembangan inovasi pembelajaran yang lain, nanti akan saya komunikasikan dan saya kolaborasikan, begitu. Nggih. Kira-kira mau dilaksanakan kapan tuh rencananya untuk kolaborasi atau diskusi dengan teman sejawatnya itu, Bu Asri? Nggih. Saya kira lebih bagus kalau secepatnya, Pak. Jadi akan segera teratasi masalah anak yang kurang fokus begitu dalam belajarnya. Karena menurut saya, itu Pak, masalah si anak itu bisa dari faktor internal, bisa dari Nggih. faktor eksternal, begitu Pak. Jadi Nggih, betul. kolaborasi saya tadi memang yang pertama dengan rekan guru sejawat, yang kedua saya akan mengkomunikasikan dengan orang tua Bapak. Nggih, Nggih. jadi saya Bagus itu, akan Bu. tanya, nggih, kesehariannya anak ini di rumah apa, kok di setiap pelajaran itu seperti orang bengong dan tidak fokus, begitu Pak. Jadi, Nggih. nggih, jadi bisa secara menyeluruh agar segera teratasi dan dapat poin masalahnya itu di mana, seperti itu Pak. Nggih. Berarti mungkin bisa dalam minggu ini nggih, Bu, nggih? Nggih. Oh Nggih. nggih Pak Akbar, Pak Akbar mau tanya, Nggih. menurut Pak Akbar ada beberapa inovasi media pembelajaran lain mboten nggih yang sekiranya bisa membuat anak itu jadi fokus yang berbasis itu Pak, teknologi gitu Pak. Nggih. Nggih. Memang selain ada ice breaking, kita memang harus mengelola kegiatan pembelajaran dengan baik. Kita harus tahu timingnya,
saat anak-anak mulai merasa jenuh, seperti tadi jenengan udah mau mencoba untuk ice breaking, kemudian selain itu kita bisa variasi dengan aplikasi pembelajaran berbasis game, Bu. Karena kalau sekarang itu arahnya anak-anak suka megang HP-nya, gadgetnya itu gitu. Ya, alangkah baiknya mungkin itu dimanfaatkan untuk aplikasi belajar yang berbasis untuk game. Seperti itu loh, Bu. Kahoot atau Kahoot, Quizzes. Mungkin pernah mendengar, Bu. Nggih. Iya, Bapak. Memang sebelumnya saya pernah mendengar dan baru mulai cari tahu game-game online itu, Pak, yang berbasis teknologi itu. Tapi itu, Pak, masih dalam tahap pencarian, masih tahap belajar. Nanti pasti akan saya terapkan di anak karena saya yakin anak pasti akan lebih tertarik begitu, Pak. Karena pada dasarnya anak itu sudah suka sama gadgetnya. Jadi saya akan mencoba memanfaatkan gadget si anak sebagai salah satu media agar mereka bisa fokus dalam belajar dan dapat menciptakan belajar yang menyenangkan, terus belajar yang seolah yang disertai atau disisipi dengan permainan. Jadi mereka itu tidak merasa tidak sadar bahwa sebenarnya mereka itu belajar begitu, Pak. Itu PR buat saya. Semoga bisa cepat saya aplikasikan dalam kelas dan saya berharap respon dari anak-anak antusias dan bisa aktif kembali. Seperti itu, Pak. Amin. Jadi itu bisa sebagai alternatif dalam pembelajaran di kelas, Ibu, untuk variasinya. Ini kan bisa berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Mungkin Jina bisa tanya, mungkin ada temannya yang bisa Kahoot atau Quizzes, sehingga jenengan punya banyak variasi untuk diterapkan dalam pembelajarannya. Jadi jenengan sudah mempunyai kekuatannya, sudah mau untuk belajar membuat strategi baru dalam pembelajaran nanti. Mudah-mudahan saat jenengan terapkan dalam pembelajarannya bisa ada perubahan sehingga anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran jenengan. Apalagi kalau secara tak langsung dia bermain tetapi dia tak merasakan kalau itu belajar. Nggih, seperti itu Bu Asri. Nggih Bapak, terima kasih atas sharing-sharingnya pada sore hari ini. Saya benar-benar merasa terbantu atas masukan dari Pak Akbar dan saya merasa lega Bapak. Begitu. Ternyata banyak sekali inovasi pembelajaran yang harus saya terapkan di kelas agar anak itu titik fokusnya bisa terjaga, bisa konsentrasi, dan semakin aktif dalam pembelajaran saya, seperti itu. Nggih, terima kasih Pak Akbar nggih. Semoga nggih, semoga bisa bermanfaat. Oke, amin. Ini jadi saya tidak sabar ya, nanti jika ada waktu lagi mungkin bisa ketemu lagi untuk sharing lagi hasil dari penerapan jenengan di kelas murid jenengan untuk jurusan otomotif ya Bu. Nggih Bapak, nanti saya akan sharing-sharing sama Pak Akbar lagi setelah saya mengaplikasikan masukan-masukan dari Pak Akbar tadi. Oke, siap. Saya tunggu kapan itu nanti ketemuannya. Secepatnya nggih Pak. Itu Bu Asri. Oke, sementara itu terima dulu kasih. Bu Asri. Semoga berhasil. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut ya Pak. Oke, langsung kelihatan nih. Monggo. Bismillah. Nggih, sekedap Pak niki Bu. Nggih, monggo nek mau minum. Enggak caketan dulu.
Nggih, Pak. Saya langsung saja padanya. Dari saya berarti nggih, Pak, nggih? Nggih, jenengan coach-nya Nggih. dulu yang mulai. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asri. Gimana kabarnya, Bu? Nggih. Alhamdulillah sehat. Pak Akbar bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat juga, Bu Asri. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Pak Akbar. Iya, kemarin kan Pak Akbar WA saya. Katanya mau Nggih. sharing-sharing atau cerita begitu, nggih. Mohon maaf sebelumnya Bapak karena baru bisa berdiskusi atau ketemu sore hari ini begitu. Ada Nggih. yang Pak Akbar mau sharingkan atau ceritakan mungkin? Oh, nggih, Bu Asri. Nggih, kemarin saya ngubungin jenengan lewat WA karena ada hal-hal yang saya ingin diskusikan di pertemuan ini, Bu. Jadi kemarin saat pembelajaran di kelas itu ada murid yang secara spontan menyampaikan, Pak, maaf Pak, pembelajarannya nggak seru, nggak asik, bosan Pak saya Pak. Ya, saya terus ingat jenengan, wah iya ini saya harus belajar ke Bu Asri, sehingga saya menghubungi jenengan untuk mendiskusikan ini. Siapa tahu dari pengalaman Bu Asri bisa membantu saya untuk mengubah pembelajaran yang dikatakan murid saya itu membosankan, biar jadi menyenangkan buat semuanya. Mungkin seperti Nggih, itu, Bu. nggih. Saya mau tanya dulu nggih, Pak. Oh, Itu nggih, Bu. nggih, sebelumnya apa pernah menjalani kejadian yang seperti itu, Pak? Atau baru pertama kali? Kemarin si anak itu ujuk-ujuk langsung bilang, "Ah, nggak seru, membosankan," seperti itu, Pak. Iya, Bu. Ini ya saya kemarin ya kaget. Sebelum-sebelumnya nggak ada apa-apa. Atau memang anaknya yang nggak berani menyampaikan juga, saya juga kurang tahu. Tapi ya baru pertama kali anak yang menyampaikan seperti itu. Tapi alhamdulillah ya itu masukan buat saya berusaha memberi nilai positifnya saja, jadi nggak sampai marah. Oh iya, apa benar ya yang disampaikan? Apa yang saya sampaikan di kelas ini pembelajarannya bosan apa enggak? Nah, saya Iya, seperti itu, sehingga saya iya, ingin sharing dengan jenengan. iya. Iya, betul sekali, Bapak. Karena masukan itu tidak harus dari atasan atau rekan guru sejawat, bisa juga dari anak didik kita sendiri, Bapak. Mungkin cara mereka Oke. menyampaikan yang kurang tepat, seperti itu. Jadi kita merasa agak kurang enak di hati dan merasa tersinggung begitu, Pak. Tapi nggak apa-apa, itu memang kita jadikan sebagai masukan agar kita bisa mengembangkan diri dan lebih baik lagi ke depannya, seperti itu, Pak, nggih. Nah itu Bu, harapan saya Nggih, seperti itu. Ya mungkin nggih. ada masukan dari jenengan gitu. Karena memang saat pembelajaran kemarin saya seperti biasa saya gunakan media PowerPoint yang sudah saya pakai untuk pembelajaran di kelas. Tapi bukan di kelas itu, di kelas yang lainnya. Hanya kemarin saat saya sampaikan dengan materi yang sama, PPT yang sama, kok berbeda tanggapannya. Oh, Nah, gitu, nggih. itu. Nggih, itu tadi jenengan pakai yang PowerPoint nggih, Pak, nggih? Nggih, Bu, PowerPoint, Nggih, Bu. Ya, ini eee, bisanya PowerPoint ya, kita pakai yang nggih, bisa itu. nggih. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Pak. Untuk Nggih. tampilan PowerPoint-nya itu kira-kira seperti apa, Pak? Ya, PowerPoint-nya ya saya cari praktisnya, Bu. Jadi ya biasanya memanfaatkan desainnya. Jadi hanya tempat slide-nya itu, kemudian biasanya materinya ya banyak kan konsep berupa tulisan. Kemudian gambarnya gambar biasa yang diam, statis. Hanya sedikit untuk mendukung penjelasan dari materi yang ada. Seperti itu, Ibu. Eee,
Iya, mungkin ya Pak, mungkin dari segi anak itu terkesan monoton Bapak. Jadi kurang adanya gambar-gambar yang menarik, terus penggunaan variasi warna, terus mungkin bisa ada video-video seperti itu Bapak. Nanti agar anak itu tidak merasa bosan melihat tampilan PowerPoint yang begitu-begitu saja, begitu Pak. Nah itu Bu, itu yang Iya. saya rasakan yang kemarin itu, wah iya anak kok nggak ada responnya, banyak kan saya yang aktif, nggak ada interaksi dari anak, sampai anak yang muncul itu. Jadi biar bisa menarik itu bagaimana Bu, menurut Iya. pendapat jenengan? Iya, betul. Mungkin kalau menurut saya, Pak Akbar bisa mencari refleksi dari si anak itu tersendiri. Jadi tanya sama anak-anak, "Nak, kira-kira untuk Oke, menarik perhatian kamu itu seharusnya PowerPoint saya itu saya kasih apa?" Seperti itu. Jadi nanti oke, anak juga akan memberikan masukan, Bapak. oke, Begitu. Nggih, kalau dari menurut saya sendiri, nanti di PowerPoint-nya Pak Akbar, itu bisa ditambahkan gambar-gambar, oke. terus penggunaan, eee, variasi warna yang menarik, agar anak tidak bosan melihat warna yang sama Pak, seperti itu. Terus nanti juga bisa disisipkan video-video Bapak. Video lucu Oke. juga tidak apa-apa Bapak, jadi sekalian buat ice breaking-nya, begitu. Oh, maksudnya pripun Bu? Nggih, bisa. Jadi kan, mmm, nanti Pak Akbar bisa cari video-video yang lucu, nanti bisa Nggih. diputarkan di dalam kelas. Jadi secara tidak langsung kan anak melihat video lucu tersebut, Bapak. Kalau video Oh, lucu kan biasanya responnya anak itu pasti akan tertawa. oh, nggih, berarti itu di Nggih, antara saat materi, terus disisipkan video lucu itu, Bu, nggih. nggih, Nggih begitu Mbak nggih, Bu, ide Saged, bagus, Bu, nggih, nggih nggih, siap. nggih. Iya, terus ada itu Bapak, ice breaking yang lain juga ada, Oh, seperti itu. Mungkin seperti bisa gimana ya, Bu? ya, Sa mungkin yang simpel itu pakai tepuk tepuk tangan, tapi ada oh, tepuk tangan, iramanya, nggih. Pak, nggih. Biasanya kalau saya aplikasikan di kelas itu cuma 3 tepukan saja, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Kalau saya menyebutkan pagi, jadi saya Nggih. pertama nanti Pak Akbar itu memberikan contoh dulu kepada anak-anak, nanti terus, anak disuruh ikut menirukan begitu. Jadi Oh, tepuknya oke. seperti ini, Pak, nggih. Kalau saya menyebutkan pagi, berarti tepuknya hanya 1 kali, Nggih begitu, 1 kali tepuk, nggih. Kalau saya menyebutkan siang, berarti tepuknya 2 kali, nggih. gitu, Pak. Tapi kalau saya menyebutkan malam, nanti ada gerakan tepuk, tapi tidak sampai tepuk, setengah begitu, Pak, begini, Wah, malam. susah itu, nggih. Nggih nggih. Itu anak akan itu, Pak, anak diharuskan untuk konsentrasi. Dan Nggih biasanya nggih anak akan salah ketika di malam itu. nggih. Begitu, Oh, Pak. berarti itu yang namanya ice breaking itu ya? Iya, Seperti itu, betul. nggih? Berarti Nggih. kalau misalkan tepuk, kalau kau suka hati pegang hidung, nah kita Iya mikirnya dahi, ternyata kita bilang iya, hidung. Nah itu juga nggih. untuk Itu juga ice termasuk breaking ice ya, breaking, fokus Bapak, ya. nggih, Wah itu betul. yang namanya ice breaking. Iya, Baru mungkin Pak Akbar baru sudah pernah paham. menerapkan, nggih, cuma belum tahu kalau itu namanya ice breaking, seperti itu. Iya, masalahnya bahasa Inggris ya, speaking itu Iya, apa? betul. Oh, ternyata itu kalau dulu itu seingat saya itu selingan, Bu. Jadi biar Oh, nggak nggih. bosen Iya, materi, betul. katanya ada selingan. Cuma saya nggak menerapkan karena wah ini nanti anak SMK diajak main itu tepuk-tepuk, wah kayak anak SD. Mau apa enggak? Jadi saya nggak menerapkan seperti Oh, itu, Bu. nggih. Nanti bisa dicoba, Bapak. Oh, Karena oke, Bu. menurut Saya, saya nggih, karena menurut saya, antara 30 menit sampai 45 menit setelah pembelajaran dimulai itu anak sudah mulai bosan, Bapak. Nanti akan nggih. pindah-pindah gaya duduk, terus
ada yang mulai ngobrol-ngobrol, begitu, Pak. Nah, itu biasanya saat yang tepat untuk digunakan ice breaking-nya. Oh, nggih. Jadi itu Nggih. ice breaking seperti tepuk itu ndak pandang usia ya, Bu, ya? Saya takutnya Iya, nanti semua anak-anak tambah malu, "Wah, anak SMK enggak, suruh Pak. tepuk-tepuk," gitu. Enggak. Itu Oke, ya siap. itu enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Tapi itu, Pak, ada media pembelajaran lain yang berbasis teknologi, Pak. Oh, Karena seperti apa, nggih? iya, karena biasanya anak-anak SMK atau anak-anak Nggih. yang sudah besar itu kan tidak bisa jauh dari gadgetnya. Oh iya, itu betul, Bu. Nggih. Di sekolahnya Pak Akbar seperti itu? Nggih, setelah pandemi itu loh, sekarang anak suka kemana-mana pakai HP HP, Garmin-nya nggih. itu. Iya. Jadi kita manfaatkan saja, Pak, gadget mereka. Oh, nggih. Seperti bagaimana, Iya. Bu? Iya, jadi ada beberapa aplikasi game online, Bapak. Game-nya itu Nggih. bukan seperti Mobile Legends, bukan seperti itu ya, Pak, nggih. Tapi Oh, ini nggih, nggih. Paham, iya, nggih. tapi ini game online yang berkaitan dengan pembelajaran. Begitu, Nah, Pak. nggih. Kayak Jadi gimana, Bu? Nggih. ya, jadi nanti Pak Akbar bisa mengaplikasikan belajar sambil bermain seperti itu. Dan bermainnya kok bisa memanfaatkan si gadget si anak itu tadi, Pak. Oh, nggih. Jadi game online-nya itu ada kuisis. Kuisis. Kuisis, iya. Nggih. Terus apa lagi, Kuisis Bu? ada Kahoot. Oh, itu yang Kak gimana nggih, Bu? Kak Iya. sepertinya pernah dengar saya itu. Iya, terus ada lagi Pak, ada Word Wall juga. Ada banyak, Oh, Pak. Iya. nggih, nggih. Kalau di kuisis itu ada modelnya itu berupa pertanyaan begitu, Pak. Tapi di Nggih. situ kita mau buat pertanyaan sendiri boleh. Cari pertanyaan di situ juga ada banyak sekali, Bapak. Oh, nggih, nggih. Siap. Iya. Jadi ingin Jadi tahu saya ini. iya. Jadi kita tinggal cari saja mapel apa atau materi apa yang ingin diajarkan nanti akan keluar sendiri, Bapak. Oh, enak berarti Begitu. nggih. Nggih. Jadi jenengan nanti cuma bisa ngedit dan menyalin pertanyaan itu, nanti bisa ditambah pertanyaan yang lain atau diatur waktunya, seperti itu, Pak. Oh, nggih, nggih. Ini Nggih. jadi pingin tahu sekali ini. Nggih. Kalau di game Word Wall itu variasinya banyak sekali malah, Pak. Ada teka-teki silang, ada labirin, Nggih. terus ada pesawat, seperti itu, Pak. Jadi banyak sekali game-game online yang bisa diterapkan dalam pembelajaran, seperti itu, Pak. Oh, nggih, Bos. Kayaknya Nggih. yang kuisis itu pernah dengar teman saya itu sudah pernah menerapkan. Nanti Kak saya belajar dari teman saya itu yang Nggih. sudah menerapkan nih. Biar nanti bisa mendapatkan ilmu, siapa tahu bisa saya terapkan di kelas saya. Mungkin itu, Bu. Ya, betul. Pak Akbar nanti juga bisa berkolaborasi. Oh, nggih, Bu. Siap, Bu. Iya. Nanti Nggih. bisa berkolaborasi sama teman guru sejawat seperti itu. Mungkin ada inovasi-inovasi baru Bapak dari teman-teman nanti malah. Oh, nggih, nggih. Dari kolaborasi itu nggih, nggih. Iya, betul. Terus Pak Akbar, kira-kira kapan mau belajar dan menerapkan media yang inovatif tadi di kelas? Wah, ini secepatnya, Bu, ini. Apalagi yang main game tadi ya, belajar sambil bermain. Wah, ini besok waktu masuk ke sekolah saya ingin janjian dulu sama teman saya yang sudah menerapkan kuisis. Ya, kalau nggak salah kuisis. Seperti itu. Tapi beda mapel nggak masalah ya, Bu, ya? Nggak masalah, Bapak. Oke. Yang Siap. penting itu ada kemauan dari diri Pak Akbar, mau belajar seperti itu. Oke, ya ini Nggih. jadi semangat Bu ini nanti Iya. untuk PowerPoint-nya saya akan mencari-cari video pembelajaran biar nanti
Nggih, PPT-nya Disisipi biar dengan bisa disisipi video. dengan gambar-gambar, terus Nggih, bisa juga penggunaan warna yang bervariasi seperti itu, Pak. nggih, sama video apa tadi? Lucu ya, Iya, ini biar video-video lucu itu buat juga selingan nggih, buat iya, buka selingan biar nggak selingan. monoton, Biar biar iya, anak tidak bosan. bosan di kelas, Nggih, Bu. betul sekali. Pak Akbar, setelah kita Nggih. sharing-sharing begini, kira-kira perasaan Pak Akbar seperti gimana? Seperti apa? Wah, rasanya ini ada pencerahan, Bu. Lega rasanya di hati ini. Ya dari kemarin ada pikiran, sebelumnya saya mengajar tidak ada masalah, kok baru yang kemarin ada anak, wah berani banget, nah, itu dalam hati sih, wah anak ini kok berani banget, bilang bosen Pak, gak suka, ini gak asik, gak Nggak seru, wah seru, iya. iya pinginnya marah tapi gak boleh, Nggak, guru Pak. gak boleh marah, ya ini ya saya alhamdulillah bisa sabar, bisa itu memandangnya sebagai masukan buat saya. Ya, Jadi betul. saya ambilnya positifnya sebagai usaha untuk memperbaiki diri. Iya, Ya, betul jadi sekali, ini Bapak. ada ilmu juga dari Bu Asri untuk variasi pembelajarannya, istilahnya tadi apa, ice breaking. Wah, saya dulu tahunya Speaking, itu nggih. selingan gitu. Selingan, Jadi nggih. iya, jadi ice Iya, breaking itu apa? Oh, bahasa Inggris saya kok gak iya, begitu paham. Oh, ternyata maksudnya ice breaking seperti itu, ada iya. selingan. Kemudian Istilahnya ice ada, breaking, nggih. iya boleh Nggih. ini Bu, wah baru ini buat saya. Ada juga apa permainan tadi ya, bermain sambil belajar, Iya, ada kuis. betul. Alhamdulillah ini ternyata saya ingat teman pernah eh, menggunakan, menerapkan di kelasnya. Insya Allah besok saat masuk sekolah saya akan janjian buat janji dengan beliau untuk belajar Nggih. tentang wisis ya. Mungkin itu Iya, Bu, saya iya. jadi antusias nih, semangat ini setelah ada pencerahan dari jenengan. Nggih. Terima kasih Harus Bu Asri. semangat. Nggih, siap Oke Bu. Bapak. Harus semangat, nggih. Oke Bu. Ya, jadi ini punya secepatnya ini untuk Nggih. untuk belajar dan memperbaiki media pembelajaran Iya, PPT saya ini Bu. iya. Kira-kira ada yang ingin diceritakan lagi tidak, Pak Akbar? Wah ini sementara belum Bu. Nanti saja Bu ya kalau Iya, siap. kita terapkan nanti saya ingin lagi ketemu Iya, dengan kan bisa diskusi. siap. Siapa tahu ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ada masukan dari jenengan Ya. biar ada perubahan yang lebih baik buat saya. Mungkin Saya itu tunggu Bu ya, Asri. Pak ya. Ya, Oh, saya oke, siap-siap Bu. saya tunggu hasil aplikasinya di kelas nanti. Nanti bisa cerita-cerita lagi, sharing-sharing lagi, perkembangannya bagaimana, respon anak bagaimana. Seperti itu nggih, Pak nggih? Oh, oke Bu, siap Bu. Terima kasih Nggih, Bu. nggih. Semoga bisa bermanfaat buat saya Manfaat. dan anak-anak saya di kelas. Nggih. Terima kasih banyak loh Bu Asri. Iya. Baik Bapak, kalau memang tidak ada atau belum ada yang ingin diceritakan lagi, saya kira diskusi sore hari ini cukup nggih Pak nggih? Oke Bu, terima kasih atas Nggih. waktunya dan pencerahannya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita sambung di lain waktu untuk Nggih. berbagi dan sharing lagi Bu. Ini sungguh menyenangkan, sungguh Iya. buat ada pencerahan buat saya Bu Asri. Iya. Terima kasih banyak Iya. Bu. Iya Bapak, sama-sama. Matur nuwun Pak Akbar nggih. Oke Bu. Assalamualaikum. Oke, Bu Asri. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pesan dari Pak Ubed, Pak Akbar. Selanjutnya digunakan untuk mengisi instrumen. Oh, nggih. Alhamdulillah sampun. Gitu. Oh, nggih, fotonya Bu, belum. Belum ambil foto, Bu? Ini tadi saya ambil beberapa, Pak. Ini kita screenshot sampun, lagi nggih. Nggih. Oh. Nggih, sekejap. Ini kita langsung OTW ngirim ke grup.
Oke, siap. Kelihatannya pada ngirim. Sampun, berarti ngerjakan Sampun nggih. apa? Berarti niki tinggal Refleksi nunggu nggih. kembali ke main room ya Pak nggih. Nggih, sambil ngerjakan Nggih, apa, Bu? betul, Refleksi dulu. betul. Nggih, nggih. Nggih, Kalau tutup nggih siap Pak kamera, Kapten. mengerjakan dulu. Nggih, monggo.
Monggo Bu Asri masuk ke bor. Bu Asri, Pak Khairul, monggo bisa masuk ke bor. Main room ya Ke Pak. main room. Nggih. Siap Pak Ubed. Bisa kembali ke main Nggih, room. siap. Ya.